masih dalam aplikasi mekanika tanah dan mekanika batuan. Ini nanti ada beberapa contoh. Ini kita sudah bahas, terutama di wilayah kita ini merupakan zona gerakan tanah. Jawa Barat paling banyak gerakan tanahnya. Nah, ini jenis gerakan tanah bisa dilihat dari jenis gerakan dan material longsornya. Nanti kalau misalkan kita akan melihat membuat suatu klasifikasi, kita bisa melihat dari jenis gerakannya, misalnya jatuhan, aliran, sliding atau slam, kemudian materialnya bisa batuan, tanah atau bahan rombakan. Nah, dari 1 dan 2 jenis gerakan dan material longsor, kita bisa mengklasifikasikan satu jenis gerakan tanah. Kita lihat materialnya apa, kemudian kita lihat gerakannya apa. Nah, untuk longsoran tanah ini yang dapat dihitung faktor keamanannya itu adalah yang mempunyai bidang gelincir. Ini variabel tanah yang dibutuhkannya ini adalah kadar air, kadar tanah, kemudian kohesi, sudut geser dalam, dan bobot isi tanah. Nah, variabel tanah ini nanti akan Anda coba juga di laboratorium bagaimana cara menganalisis kadar air tanah dari suatu sampel tanah. Kemudian kohesi dan sudut geser dalam juga itu bagaimana didapatkannya. Dan bobot isi tanah juga nanti itu akan dicoba untuk dilatih bagaimana menganalisis mekanika tanah dari satu sampel tanah. Dan demikian juga nanti untuk batuan ada analisis yang lainnya ya. Nah, ini teoritis dari distribusi stres sigma 1, sigma 2, sigma 3. Biasanya itu kita buat seperti ini. Dari analisis triaksial, uji triaksial, kita bisa mendapatkan nilai kohesi dan sudut geser dalam. Nah, selain triaksial test juga bisa dilakukan direct shear. Nanti ke depan kita akan coba seperti itu. Nah, gambaran yang seperti ini dari Mohr circle envelope ini selalu kita gunakan ya, untuk analisis tanah, batuan, atau analisis struktur geologi. Ini penurunan dari rumusnya sampai ke menentukan sudut pecah suatu sampel. Dan di dalam geologi struktur kita mengenal konsep Modi and Hill, itu adalah analisis dari sudut pecah di daerah San Andreas dengan materialnya batu pasir. Nah, ini untuk longsoran tanah kita perlu tahu geometri dari lerengnya, panjang lereng, tinggi lereng, dan sudut lereng. Dan distribusi dari oke, sebentar.
distribusi gaya yang bekerja seperti ini ya. Perbandingan dari sigma 1 dan sigma, perbandingan dari TO dan S. Ini nanti bisa dipelajari juga selain di AKL, nanti di mekanika teknik itu disampaikan distribusi gaya yang bekerja dalam satu lereng. Ini seperti ini. Nah, longsoran itu terjadi ada beberapa hal. Kalau misalnya ini TO-nya berkurang atau S-nya bertambah, sehingga nanti perbandingan antara TO dan S-nya ini bisa bisa kurang dari 1. Nah, biasanya kalau kurang dari 1, longsoran bisa terjadi. Kalau TO dan S-nya perbandingan 1, itu berarti kondisi kritis. Nah, distribusi gayanya seperti ini. Nah, di dalam nilai TO ini ada angka di situ C kali L. C itu kohesi, L itu adalah panjang dari bidang gelincir. Jadi kohesi sepanjang bidang gelincir itu bisa memberikan kekuatan untuk menahan suatu longsoran. Nah, ini rumus dari faktor keamanan lereng yang didapat dari distribusi gaya yang bekerja di sini, di gambar ini. Nah, aplikasinya nanti kita bisa membuat satu desain lereng yang stabil dari satu lereng yang semula kondisinya misalnya kritis atau labil, itu di desain lereng salah satunya dibuang sebagian sehingga didapatkan lereng rekayasa. Nah, ini membutuhkan disiplin ilmu mekanika tanah. Nah, kemudian untuk batuan itu nanti bisa digunakan untuk pembobotan massa batuan. Jadi kita bisa menganalisis suatu massa batuan, apakah batuan tersebut kualitasnya baik, sangat baik, sampai sangat buruk, itu didapatkan dari pembobotan massa batuan. Nah, terutama dalam mekanika batuan, kita memerlukan data kekuatan batuan utuh. Ada uji bisa point load atau aksial, itu kita perlukan untuk menghitung salah satu parameter untuk pembobotan. Nah, yang lainnya selain kekuatan batuan utuh, ini ada RQD, Quality Destination. Ini adalah perhitungan dari bisa dari analisis lubang bor dari bor inti atau dari singkapan. Kalau dari singkapan kita bisa menghitung berapa scan line dari satu singkapan, retakannya ada berapa, kemudian dibagi berapa meter, nanti dihitung ada rumusnya dari Hudson. Kalau dari lubang bor yang kita simpan di apa namanya papan atau peti hasil dari inti bor disimpan di situ, kita bisa dihitung dari
satu kali pengambilan material pemboran, dihitung berapa banyak atau jumlah material-material yang patah-patah lebih dari 10 cm. Itu dijumlahkan, kemudian dibagi dari satu kali pemboran itu. Kita dapatkan nilai RQD-nya. Nanti contohnya kita bisa lihat. Nah, kalau yang lain lagi ini spasi rekahan, ini bisa dilihat dari berapa rekahan yang terjadi di situ. Kondisi rekahan juga nanti bisa dilihat. Kondisi air tanah itu bisa dilihat dari apakah di situ ada aliran, ada menetes, apakah basah, lembab atau kering. Nah, nanti kita bisa menentukan batuan tersebut mulai dari sangat baik sampai sangat jelek. Aplikasinya adalah nanti untuk membuat atau mendesain terowongan atau untuk mendesain lereng stabil. Nah, ini contoh dari longsoran yang terjadi di tambang batu bara. Biasanya longsoran berupa longsoran membaji seperti ini, atau longsoran tanar, atau longsoran dari tanah bahan rombakan. Oke, saya lihat yang lain lagi nih. Nah, mekanika batuan nanti bisa digunakan untuk rock mass setting atau slab mass setting. Ini bisa nanti untuk desain terowongan atau desain lereng stabil. Nah, ini contoh terowongan untuk tambang bawah permukaan, dan ini lereng untuk tambang open pit. Oke, kita lewat nih cabang geologi. Nah, ini kalau kita lihat dari domain cabang geologi, di sini yang A ini adalah secara umum geologi teknik. Kemudian dari geoteknik ini ada yang lebih dikhususkan, yaitu geotekniknya. Geoteknik lebih detail. Ada lagi yang lebih detail lagi, ini geomekanik dan keteknikan tanah dan batuan. Nah, semuanya ini nanti bisa dimanfaatkan untuk sipil atau tambang. Ya. Kalau kita lihat geologi ini bisa untuk geologi ekonomi, mineral industri, kemudian pengembangan mineral dan energi, sumber daya mineral dan energi. Di lain pihak juga ini
pengembangan sumber daya wilayah untuk pembangunan. Nah, mekanika tanah dan batuan itu bermanfaat eh, terutama untuk infrastruktur, tetapi infrastruktur itu pun bermanfaat nanti untuk sumber daya mineral atau energi. Misalnya seperti tadi untuk tambang open pit atau bawah permukaan, kita memerlukan kajian-kajian mekanika tanah dan mekanika batuan. Karena itu termasuk infrastruktur juga, open pit, kemudian terowongan itu masuk dan infrastruktur juga. Nah, ini contoh beberapa orang yang membuat klasifikasi massa batuan, terutama untuk proyek sipil dan pertambangan. Dimulai dari Terzaghi, kemudian Bianeski, Barton, dan Hook. Masing-masing memberikan hasil dari risetnya ya. Kalau Terzaghi ini untuk rock load classification, Bianeski untuk mass rating atau RMR, kemudian Barton ini untuk key system, kemudian Hook untuk GSI. Ketiga-tiganya nanti bisa dimanfaatkan untuk desain terowongan atau desain ring stabil. Ini contoh skala untuk satu riset penelitian. Kita bisa lihat di sini ada istilah mass properties dan material properties. Kalau mass properties itu kita meneliti tadi dari banyak material di sini, banyak batuan, dan itu dihitung dari analisis masanya. Kalau material properties itu bagian dari satu mass properties. Ini contohnya kita lihat ini satu terowongan ya. Kita analisis dari mass properties. Nah, dari terowongan ini kita ambil sampel di sini in situ atau diambil lagi untuk laboratorium. Ini adalah material properties. Nah, kemudian untuk klasifikasi keteknikan dari batuan padu atau intake rock nih, ini untuk material batuan itu diambil dari satu sampel. Dari satu sampel batuan diambil, kemudian diuji di laboratorium. Dan di sini syaratnya bebas dari kemampuan struktural berskala besar, misalnya kekar, bidang pelapisan, zona gerusan, dan sebagainya. Kemudian ini adalah klasifikasi keteknikan batuan berdasarkan dua sifat keteknikan, yaitu ketahanan kompresif satu sumbu atau uniaxial compression, uniaxial compressive strength, dan modulus elasticity. Nah, ini klasifikasi keteknikan batuan padunya dibuat kelas-kelas A, B, C, D, E gitu, dengan deskripsi batuannya. Mulai dari very low strength sampai very high strength, kurang dari 4.000 lobs per inci kuadrat sampai ke 32.000. Kemudian untuk modulus rasionya ini diberikan kelas H, M, dan L. Deskripsinya dari
rasio menurun rendah sampai sangat tinggi. Nah, batuan diklasifikasikan berdasarkan kekuatan dan modulus rasionya. Jadi dari kelas tadi A, B, C, D, E, kemudian ditambahkan dengan kelas H, L, M, dan seterusnya, kita dapatkan klasifikasi batuan padu. Nah, ini contoh, kalau kita menggunakan cara seperti itu, kita akan melihat rentang dari batuannya bisa panjang, bisa seperti ini. Ini contohnya adalah dari batuan granit. Granit itu punya kekuatan uniaksial compressive strength-nya mulai dari medium sampai very high. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini diabas kelihatannya masih terkumpul di very high. Basal ini lebih luas lagi, rentangnya dari 250 sampai ke 4000. Nah, kalau kita lihat menganalisis batuan beku, maka rentangnya itu bisa sangat bervariasi. Untuk batuan sedimen lebih variasi lagi. Untuk batuan metamorf seperti ini juga. Maka dari itu dalam penilaian massa batuan, pengklasifikasian, kita bisa menggunakan rock mass rating atau key system atau GSI. Nah, ini Bianitsky ini menawarkan konsep rock mass rating berdasarkan 5 parameter. Seperti tadi kita sudah lihat juga ya. Nah, di sini ada kekuatan batuannya, bisa menggunakan analisis dari point load atau UCS. Nah, setiap angka itu nanti dibuat rating. Ini sebentar. Nah, ini misalnya ini untuk kekuatan batuan. Kita bisa menggunakan uji point load atau UCS di laboratorium atau di alat portable di lapangan. Nah, kita dapatkan angka-angka di sini. Angka-angka hasil dari uji tadi. Kemudian kita melihat di sini berapa ratingnya nih. Dari angka-angka yang didapatkan ini. Rating itu nanti dikumpulkan. Nilai RQD juga demikian. Nanti ratingnya berapa, kemudian spasi bidang diskontinuitas juga dilihat berapa, dari kurang dari 6 cm sampai lebih dari 2 meter dibuat rating di sini. Kemudian kondisi dari bidang diskontinuitas itu bisa dilihat juga, dari mulai ada rekahan lebih dari 5 mm sampai batuan yang tidak lapuk. Itu mempunyai rating sesuai dengan kondisi. Dan kemudian kondisi air itu juga nanti dilihat apakah ada air mengalir sampai kondisi sangat kering, itu ratingnya disesuaikan. Nah, metode rock mass rating ini merupakan penilaian ketahanan massa batuan. Bisa digunakan untuk slope mass rating SMR. Jadi ini terutama untuk desain lereng di open pit atau untuk spot terowongan.
Ini untuk desain terowongan di tambang bawah permukaan. Nah, ini alat yang digunakan untuk mengetahui kekuatan batuan ini. Ini kita gunakan pakai point load atau UCS, alatnya seperti ini. Kemudian setelah tadi untuk mengetahui kekuatan batuan, kita ingin mengetahui berapa RQD-nya. Nah, ini bisa dilakukan. Yang pertama ini bisa dilihat dari singkapan. Dari singkapan kita bisa menghitung berapa scanline-nya, berapa banyak kekar di dalam satu satuan jarak. Kemudian masukkan ke rumus ini, rumus dari Hudson. Nanti kita dapatkan nilai RQD-nya. Dan dari nilai RQD ini, berapa persen nilai RQD-nya? Nanti akan dibuat nih ratingnya berdasarkan nilai yang didapatnya tadi. Nah, kalau dari pemboran, ini kita lihat nih, dari dalam satu kali pemboran ini nih, kita lihat berapa banyak potongan-potongan yang lebih dari 10 cm. Misalnya yang ini, kemudian yang ini, yang ini, yang ini. Itu nanti dijumlahkan, kemudian dibagi panjang satu kali pengambilan di sini. Nah, didapatkan nanti hasilnya seperti ini. Contohnya ini. Nilai RQD-nya sini 55. 55 itu masuk ke dalam kelompok ini. Kelompok batuan sedang. Nah, kalau untuk RMR-nya, ini yang 55 ini, atau batuan sedang ini bisa masuk ke dalam rating 13. Kemudian yang ketiga, ini jenis spacing, ini kurang dari 6 cm sampai lebih dari 200 cm. Nah, kita bisa melihat, kalau kita lihat gambar di sini, ini kalau kita lihat ini retakan-retakannya seperti ini, kekar-kekarnya ini, seperti ini. Ada kekar-kekar ini kekar-kekar juga nih, sini. Berarti dihitung berapa banyak kekar dalam satu satuan panjang, kita bisa menghitung RQD-nya. Kemudian kekar-kekarnya ini kita bisa dihitung nih, ada yang berapa meter, dari kemudian berapa sentimeter dan seterusnya. Itu dianalisis, kemudian diberi ratingnya. Kemudian ini kondisi dari kekar-kekarnya nih.
Ini kita lihat di sini tanda panah ini. Ini ada regangan di sini, sedikit regangan. Ada juga kekar-kekar yang tidak ada regangan tapi hanya berupa garis saja gitu ya. Kalau misalnya di sini ada regangan, misalnya 5 mm, kemudian ada diisi oleh soft gold, itu seperti lempung, tanah yang warnanya coklat seperti lempung, masuk ada di sini, itu tandanya bahwa di situ ada lapukan di situ. Nah, itu diberi nilai 0. Kalau rekannya antara 1 sampai 5 mm, kemudian ada misalnya ada permukaan screen side atau ada ghost dengan 5 mm, itu dia kasih rating 10. Terus sampai yang terbagus itu misalnya permukaannya kasar, kemudian tidak ada regangan, kemudian di sini rekannya tidak menerus, dindingnya tidak lapuk, dikasih nilai ratingnya 30. Nah, kondisi air ini nanti dilihat juga apakah ada mengalir atau kering. Nah, kemudian nanti dijumlahkan. Nah, di dalam rock mass setting ini, mekanika batuan tadi berperan untuk kekuatan batuannya dan untuk RQD-nya. Ini nanti bisa dimanfaatkan untuk desain terowongan seperti ini. Itu nanti di dalam kuliah geomekanika ya, nanti kita akan pelajari itu. Nah, untuk slope mass ratingnya, ini mungkin di AKL diajarkan juga, atau di geomekanika juga sebagian ada. Slope mass rating ini menggunakan nilai-nilai dari rock mass rating, kemudian kita melihat rumus-rumus yang diberikan oleh 4 peneliti di sini. Ada Lobster, kemudian ada Hall, ada Orr, dan ada Romana di sini. Saya kira mungkin itu. Nah, ini contoh perhitungan RQD dari rumus. Nah, ini bisa dilewat saja ya, nanti Anda bisa baca. Ini sudah masuk ke geomekanika. Saya lihatkan yang lain lagi. Nah, ini. Nah, ini jenis longsoran rockfall. Mekanika batuan di sini berperan juga. Kalau untuk rockfall, kita melihat apakah batuan itu menggelinding atau meluncur atau dia memantul. Itu nanti ada beberapa software dan di sini
Di alamat ini kita bisa dapatkan software-softwarenya. Misalnya nah ini Rock Science, kita bisa masuk ke sini. Ada ada dua kondisi, bisa beli atau ada contoh untuk percobaannya di sini. Kemudian ada juga ini Rockfall 4.058. Ini juga bisa di-download di sini. Ini kita bisa manfaatkan untuk analisis Rockfall seperti gambar yang tadi ini. Oke, nah beberapa materi ini disimpan juga di e-learning ya, di Live Unpad. Sebentar saya lihat contohnya. Nah ini kelas A, mekanika tanah dan batuan kelas A ini nanti coba dibuka di e-learning masing-masing di Live Unpad. Anda sudah punya akunnya nih, punya alamat email Unpad. Di sini nanti Anda bisa baca beberapa materi, misalnya sifat fisik tanah, kemudian sifat mekanik tanah. Nah, beberapa bahan kajian ini, beberapa modul juga di sini juga ada. Nanti bisa dilihat di sini. Modul untuk batuan, permasalahan teknika tanah dan batuan, ini nanti bisa dilihat. Karena nanti kita akan coba perkuliahannya kita ganti jenis perkuliahannya ya, tidak hanya tatap muka seperti ini, tapi kita akan coba lebih banyak kepada diskusi. Ini kelas A, kemudian ini kelas D. Kelas D juga ini punya sama materi-materinya bisa disampaikan sama semua kelas. Nah nanti tolong setiap kelas A dan kelas D membuat kelompok ya, grup. Misalnya kalau kita lihat di sini mekanika tanah kelas A ini ada 39 orang. Coba nanti buat sekitar masing-masing kelompok itu 5 orang nih. Kelas D juga nanti coba dibuat berapa kelompok nih. Jadi kalau misalkan ini 39, ada yang bisa dibikin 10 kelompok nih. Masing-masing kelompok ada yang 5 orang, ada yang 4 orang. Atau bisa dibikin
7 kelompok, nanti ada yang 5 orang dan 6 orang. Ini juga barangkali ini bisa dibikin 7 kelompok. Kelas D. Oke, koordinator kelas A dan kelas D, nanti tolong ya dibuat kelompok ya, grup-grup dari kelas masing-masing. Nanti kita coba perkuliahan sistem pembelajaran yang kita atur sedemikian rupa, bahan-bahan nanti diberikan. Nah, masing-masing nanti membuat satu kajian. Nanti judul-judulnya akan saya atur sedemikian rupa. Nah, nanti dalam setiap perkuliahan ada yang presentasi. Yang presentasi nanti nilainya lebih lah. Kemudian nanti ada yang bertanya, nanti nilainya akan lebih juga. Nah, sehingga nanti setiap mahasiswa ini bisa aktif ya. Dibandingkan dengan kalau sistemnya seperti ini, tatap muka, kemudian mahasiswa ada yang bertanya, ada yang tidak. Tapi kalau nanti dalam sistem yang baru ini, mahasiswa yang bertanya itu nanti akan mendapatkan poin lebih, dicatat dapat poin lebih. Kemudian mahasiswa yang presentasi dari satu kelompok, kalau misalkan satu kelompok 5 orangnya bisa memberikan bisa presentasi sekian menit masing-masing, misalnya itu bisa dapatkan nilai lebih juga di situ. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Sebentar. Tidak, Pak. Ini ada beberapa orang yang terlempar dan keluar. Bisa masuk lagi. Ketua kelas A ada ya? Ada hadir nggak kelas A? Hadir, Pak. Oke, kelas A. Kelas D ada? Yang kelas D ada nggak ketua kelompok kelas D? Ada di sini. Adinda ada ya? Oke. Ya, oke. Nanti tolong dibuat kelompok. Masing-masing kelas itu kita bisa membuat sekitar 7 kelompok. Nanti tolong setelah kuliah ini bisa sore atau malam diberikan nama-nama ini ya kelompoknya ya. Ada berapa kelompok dan nama-namanya siapa aja, nanti tolong disampaikan via WA. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Oke. Cukup, Pak. Cukup, Pak. Jadi nanti mulai minggu depan, setelah ada kelompok itu jadi, nanti saya berikan materi-materinya, dan nanti
mahasiswa ini bisa presentasi per kelompok nih, terhadap materi-materi yang akan kita sampaikan. Nah, ditambah lagi nanti materi bahan-bahannya ini bisa saya sampaikan juga di sini beberapa textbook atau jurnal, nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini contoh jurnal ya. Tulisan-tulisan di dalam jurnal. Ini contohnya ini. Brown ini di GSI itu. Nanti bisa dijadikan referensi. Nah, ini bisa digunakan nanti untuk seperti ini nih, terowongan atau untuk lereng. Oke, kemudian ini ada beberapa tulisan-tulisan yang lainnya. Nanti saya kirimkan ini di link drive-nya, nanti saya kirimkan ke masing-masing kelompok. Nah, ini juga biasanya ini dijadikan buku teks untuk mekanika tanah dan batuan. Ini saya kirim juga, dan beberapa buku yang lainnya yang dibutuhkan. Ya, saya kira kalau gitu hari ini selesai kuliah mekanika tanah dan batuan. Saya menunggu nanti kelompok-kelompok yang dibikin oleh kelas A dan kelas B. Kemudian nanti saya kirimkan juga materi-materinya, termasuk yang materi hari ini. Oh, satu lagi nih, sebentar. Sudah lihat RPS-nya belum? Rasanya belum sampaikan ya RPS-nya ya. Punten Pak, untuk RPS sudah Bapak sampaikan di perkuliahan minggu lalu, Pak. Oh ya udah ya. Nanti kita mengacu ke situ juga ya. Oke, kalau begitu hari ini kita cukup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.